Jumpa lagi dengan Londo Jenar. Kali ini teman-teman saya tidak jalan-jalan. Saya akan memvideo makam Kerkop, makam peninggalan zaman Belanda dulu dan sampai sekarang masih ada. Banyak makam-makam peninggalan Belanda, warga-warga negara Belanda dulu yang juga dimakamkan di sini. Yuk kita lihat seperti apa keadaannya sekarang. Tonton terus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen di YouTube saya. Yang belum masih ditunggu. Oke, yuk langsung kita ikuti perjalanan saya. Yuk kita masuk teman-teman, kita lihat makam-makam peninggalan Belanda yang masih ada ya teman-teman. Ini jalannya memang di tengah seperti ini, memang dibagi dua, sebelah selatan jalan dan sebelah utara jalan. Saya akan mulai dari sebelah selatan jalan dulu ya teman-teman, nanti baru yang sebelah utara. Nah ini banyak yang sudah rusak, makam-makam Belanda. Ini yang kelihatan hanya tinggal puing-puingnya nih loh teman-teman. Nah ini sudah tidak ada nama-namanya, semuanya sudah hilang. Ini juga salah satu makam Belanda. Coba saya lihat itu masih ada tulisannya, bisa dibaca apa enggak? Johannes von Bosch kayaknya nih. Meninggal tahun 1933, lahirnya 1807 berapa sudah tidak kelihatan tuh teman-teman. Beginilah suasana makam di Kerkop. Ini juga sepertinya makam Belanda, coba akan saya baca juga. Itu namanya, udah nggak kelihatan teman-teman, tapi ini makam orang Belanda juga. Udah susah mau dibaca. Ini sudah nggak terpelihara yang makam-makam Belanda. Karena itu. Nah ini makam Belanda juga kayaknya masih bisa saya baca teman-teman. Nah ini di sini beristirahat Maximiliano Leopoldo Telling kayaknya. Lasting. Itu lahir 1886, meninggal 1945. Nih, masih kelihatan jelas. Ini makam teman saya, orang Belanda, yang tapi belum lama meninggal. Rudolf Bertram Hartung, lahir 1940, wafat tanggal 30 Juli 2021 kemarin. Ini teman saya. Ini juga makam Belanda teman-teman, namanya Simon Leuting. Oh berarti mungkin tadi Leuting juga. Lahir 1890, meninggalnya 1921. Ini masih bisa dibaca dengan jelas ini. Ini yang lain sudah tinggal kayak gundukan-gundukan aja teman-teman. Tuh. Jadi ya suasananya seperti ini. Yang sudah tidak bisa terbaca banyak. Yang bisa terbaca hanya sedikit. Beberapa saja. Nah, ini seperti ini dulunya makam ini teman-teman. Nah ini juga depan ini. Jadi ya mohon dimaklumi ya karena tidak terpelihara dengan baik.
marmer-marmer yang ada namanya sudah nggak ada, hilang. Sepertinya dicuri dulu. Setahu saya sih, saya waktu masih kecil ada tulisannya semua dengan marmer-marmer hitam. Nah itu. Nah ini yang masih sebetulnya kokoh juga sih dari batu-batu batanya. Berada di tengah-tengah di antara makam-makam yang baru. Sudah enggak, banyak yang nggak bisa terbaca, teman-teman. Nah itu masih ada tulisannya. Yuk kita samperin ke sana, teman-teman. Tuh masih jelas tulisannya. Ini nampak sekali ya, teman-teman, makam-makam peninggalan Belanda yang sudah kondisinya memang sudah kelihatan tua. Nah, ini seperti ini. Yang ada namanya itu cuma sedikit, teman-teman. Itu yang di depan masih ada namanya jelas, teman-teman. Yuk kita lihat. Nah itu, teman-teman, masih ada namanya jelas, HLW Tellings. Jadi Kapten Infanteri Kebot, lahir di Salatiga 22 Januari 1854, meninggal di Purworejo tanggal 6 Mei 1905. Ini masih jelas sekali. Teman-teman juga bisa lihat tuh. Ini kalau keluarganya mungkin tahu, istilahnya bisa menengok di Purworejo, di Kerkop Purworejo. Ini masih jelas sekali. Kalau yang lainnya sudah banyak yang tidak ada namanya. Ini juga salah satu makam Belanda cukup besar. Ini makam Belanda yang paling besar ini, peninggalan Belanda. Kalau menurut cerita dari ibu saya, ini dulu yang dimakamkan di sini satu keluarga. Jadi makanya mungkin lebih besar makamnya, teman-teman. Di tengah-tengah pun masih ada beberapa makam-makam Belanda, tetapi rata-rata sudah tidak ada namanya. Ini loh, teman-teman, tuh sudah dicopotin semua nama-namanya, sayang banget ya. Waktu saya masih SD, itu memang saya tahu itu banyak yang dicuri, marmer-marmer yang melapis di atas makam-makam itu, karena marmernya memang bagus. Jadi ya banyak tangan-tangan jahil. Nah ini juga masih ada namanya. Hillegonda Martens. Ya, Hillegonda Martens lahir 25 Maret 27, meninggal 1 bulan 1 tanggal 1 bulan 7 2008, berarti masih kecil. Umur 1 tahun. Ini bentuk rumah-rumahan, tapi sudah nggak ada namanya. Tinggal puing-puing. Ini di sini coba kayak masih ada namanya, bisa kebaca nggak ya? Nggak bisa kebaca, teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang seperti ini dulu, teman-teman, di atasnya ini yang hilang ini dulu marmer. Saya tahu betul. Karena waktu saya masih kecil tuh masih utuh marmer-marmernya. Sayang ya, keluarganya tidak bisa mencari lagi. Ini juga tidak ada nama-namanya.
Inilah makam-makam di Kerpop yang masih sebelah sisi selatan jalan. Nih, selatan jalan pemisah, teman-teman. Nanti saya akan juga yang sebelah utara juga banyak makam-makam peninggalan Belanda. Yang ada namanya yaitu cuma sedikit-sedikit sekali. Orang tua saya juga dimakamkan di sini. Papi, mami, opa, oma saya semua dimakamkan di sini. Ada kakak juga, keponakan. Itu sampai di sana, teman-teman. Ini yang berada di selatan jalan. Kalau yang ke arah sini rata-rata masih belum terlalu lama makamnya. Ada juga yang sudah lama tapi 1-2. Tapi memang sudah hancur, teman-teman. Ini yang ada di selatan jalan. Ini di sini makam keluarga kami. Opa, oma, mami, papi, saya, kakak, dan keponakan di sini. Sekarang saya akan video yang sebelah utara jalan ya, teman-teman. Saya berada di tengah-tengah, di jalan tengah nih makam Kerkop. Saya akan meliput yang sebelah barat jalan ya, teman-teman. Bentar ya. Mulai dari sini, meninggal tahun 92, teman-teman. Nih, kelihatan juga. Ini sebelah utara jalan ya, teman-teman. Makam-makam yang sudah pada rusak-rusak nih makam Belanda nih, teman-teman. Ini juga berbentuk seperti kubah. Ini sudah nggak jelas lagi tulisannya. Tuh. Ini berarti mungkin satu keluarga yang kubah ini dengan yang sebelah sana, teman-teman. Karena model bentuk makamnya sama. Ini. Cuma nggak ada namanya, teman-teman, nggak bisa dibaca makamnya siapa. Ini semua makam lama. Nah, semua sudah hancur, teman-teman, nggak ada nama-namanya. Hanya tinggal puing-puing nisannya saja. Di sana juga ada. Nah, ini ada yang seperti kapsul. Ini juga makam orang Belanda, teman-teman. Nih, kelihatan. Ini yang seperti kapsul ini nggak ada namanya, sudah hilang. Sebetulnya masih kokoh, ada yang masih kokoh berdiri, tetapi karena nggak ada namanya, nggak bisa diteliti lagi. Tuh.
semuanya hilang namanya. Ini juga sampai ke sebelah sana teman-teman, tapi memang sudah susah untuk cari siapa yang dimakamkan di sini. Ini juga ada makam besar, coba akan saya baca kalau masih bisa ya. Ini makam Belanda juga teman-teman, Wilhelm Braaf von Tarunheim, teman-teman, Michael Graaf von Tarunheim. Ini juga lahir 1846, meninggal 1887. Ini tulisannya masih bisa dibaca, tetapi ada yang samar-samar. Nah, ini sepertinya sudah dipugar ini. Ini Gary Hugo Terfort, Keburun, jadi lahir 16 Mei 1855, meninggal 10 Maret 1930. Dan S.N. Terfort, lahir 10 November 1889, meninggal 1929. Ini sepertinya sudah dipugar mungkin oleh ahli warisnya, karena memang dulu ada tamu-tamu yang saya juga mengantar ke sini dari Belanda, itu cari makam-makam keluarga teman-teman. Biasanya kalau ini juga datang ke rumah untuk diantarkan ke sini. Ini juga, ini semua sayang, kasihan ahli warisnya nggak bisa menemukan lagi karena namanya sudah pada hilang. Nah, di sini ini kayaknya juga sudah dipugar lagi. Di sini Mutter Suster Tante Helena Anthony Duren. Oh, ini Van Duren, saya kenal keluarga mereka. Ini. Jadi lahir 1894, meninggal 1939. Ini Martha Duren, ini satu keluarga sebenarnya. Martha Duren, Geburt Adrian, dan Peter Yosef Duren. Di sana, jauh di sana itu ada juga Emily Duren dan Evan Duren. Ya, ini makam satu keluarga nih teman-teman. Masih jelas tulisannya. Sepertinya ditulis ulang. Kalau yang sudah bisa ketemu dengan ditemukan keluarganya, biasanya ditulis ulang teman-teman, supaya nggak hilang lagi tulisannya. Ini sudah nggak ada tulisannya. Ini masih ada tulisannya teman-teman. Jelas. Di sini beristirahat Lena de Ruyter, lahir di Kling, ya, tanggal 5 Mei 1897, meninggal 15 Juni 1915 di Purworejo. Ini masih jelas banget ini, sepertinya juga ditulis ulang.
Ini sudah nggak ada lagi tulisannya juga. Itu juga makamnya seperti piramid. Ini makam-makam ini dulu bagus-bagus. Ini masih ada ininya, tertinggal sedikit tulisannya, yang lain sudah hilang. Ini makam-makam dulu teman-teman, kelihatan sekali kalau yang makam lama dan makam yang baru. Ini makam para suster PBHK. Nah ini makam Belanda juga masih ada tulisannya, jelas banget ini. Meninggal ayah Louis Henry Duran. Lahir di Ngawi tanggal 22 Juni 1864, meninggal di Purworejo 31 Agustus tahun 39. Nih. Masih ada teman-teman. Nah ini sudah pojok bagian utara teman-teman, sudah tidak ada lagi makam-makam Belanda di sini. Oke teman-teman, saya akhiri video saya di salah satu makam Kerkop yang sudah berdiri di Purworejo cukup lama, karena banyak makam-makam peninggalan zaman Belanda dan Jepang dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton, komen, like, dan share-nya. Yang belum masih ditunggu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, bye-bye.